Hai semua sobat, kembali lagi di channel Story Earth 8. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya supaya muncul notifikasi kalau ada postingan baru. Saya juga tambah semangat buat konten jadinya nih. Hehehe. Tidak semua horor lahir dari makhluk buas. Sebagian lahir dari meja kekuasaan. Ketika negara berhenti melindungi dan mulai menuntut kepatuhan mutlak, rakyatnya menjadi korban pertama. Sepanjang abad ke-20, dunia menyaksikan beberapa rezim yang kekejamannya tidak hanya diarahkan ke musuh, tetapi ke warganya sendiri. 1. Di Jerman Nazi, identitas menjadi hukuman. Karena rezim Nazi menganggap kelompok tertentu, Yahudi, Gypsy, homoseksual, penyandang disabilitas, lawan politik, sebagai inferior atau ancaman, sehingga identitas ras atau etnis, orientasi seksual, atau pandangan politik mereka menjadi dasar diskriminasi sistematis, persekusi, kerja paksa, hingga pemusnahan. Mengubah keberadaan mereka menjadi kejahatan yang dihukum berat, terutama melalui Holocaust dan hukum rasial. Jutaan manusia dipersekusi, dikurung, dan dihapus dari catatan hidup hanya karena siapa mereka dilahirkan. Negara memobilisasi hukum, sains, dan propaganda untuk menjadikan kebencian sebagai kebijakan. 2. Di Uni Soviet era Stalin, Gulag, singkatan dari Glavnoye Upravleye Lagery, adalah sistem kamp kerja paksa yang luas, tersebar di wilayah terpencil seperti Siberia dan Arktik. Diperluas drastis di era Stalin untuk mendukung industrialisasi, misalnya membangun kanal, tambang, rel kereta. Tahanan bekerja dalam kondisi ekstrim, cuaca dingin membeku, makanan minim, kerja 12-18 jam sehari, dan kekerasan dari penjaga. Sekitar 18 juta orang melewati Gulag selama era Soviet, dengan jutaan meninggal karena kelaparan, penyakit, atau kelelahan. Gulag bukan hanya hukuman, tapi juga alat kontrol sosial dan sumber tenaga kerja murah, bahkan budak. Ketakutan menjadi bahasa sehari-hari. Penangkapan massal, kerja paksa di Gulag, dan kelaparan akibat kebijakan negara merenggut jutaan nyawa. Kesalahan kecil atau kecurigaan semata cukup untuk menghilangkan seseorang. Di Kamboja di bawah Khmer Merah adalah nama populer untuk anggota Partai Komunis Kamboja, CPK, dan rezim radikal Marxis-Maois yang memerintah Kamboja, yang mereka sebut Demokratik Kampuchea, antara tahun 1975 dan 1979. Rezim ini bertanggung jawab atas genosida Kamboja, di mana sekitar 2 juta orang meninggal akibat eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa. Negara mencoba memulai ulang masyarakat. Intelektual dibunuh, pendidikan dimusnahkan, bahkan memakai kacamata bisa berarti kematian. Sekitar 1/4 populasi lenyap oleh ideologi yang menolak kemanusiaan. Di Korea Utara, kontrol total membentuk kehidupan. Informasi dibatasi, pergerakan diawasi, dan kamp-kamp kerja paksa menjadi bayangan yang jarang terlihat, namun selalu ada. Di Cina era revolusi kebudayaan, jutaan orang dipersekusi. Keluarga berbalik melawan keluarga, budaya dihancurkan atas nama kemurnian ideologi. Di Chili era Pinochet, setelah kudeta militer pada 11 September 1973 yang menggulingkan Presiden terpilih Salvador Allende dengan pemboman Istana La Moneda, Pinochet sebagai Panglima Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan. DINA, Dirección Inteligencia Nacional,
Didirikan tahun 1974 sebagai polisi rahasia, dipimpin Manuel Contreras. Dina bertanggung jawab atas penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan oposisi. Mereka beroperasi dengan impunitas, sering bekerja sama dengan operasi regional seperti Operation Condor, koordinasi antar diktator Amerika Latin untuk eliminasi disiden. Negara menyebutnya keamanan, sedangkan korban menyebutnya teror. Jika kisah ini membuatmu berpikir, bagian berikutnya sudah menanti. Sejarah mengajarkan satu pola. Ketika kekuasaan tidak diawasi, hukum menjadi senjata, dan manusia direduksi menjadi angka. Cerita ini bukan untuk menunjuk satu negara sebagai yang paling kejam, melainkan untuk mengingatkan bahwa kejahatan negara selalu bermula dari normalisasi ketakutan dan berakhir pada keheningan korban. Lalu bagaimana dengan negara kita? Itu dia pembahasan kita hari ini mengenai negara-negara paling kejam terhadap rakyatnya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Kalau ada bagian yang kurang jelas atau ada topik lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like jika kamu suka video ini, dan subscribe supaya nggak ketinggalan materi menarik lainnya. Saya atas nama channel Story Earth 8, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ada satu negara lagi, yang kekejamannya bahkan belum kita bahas.